Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada program diskusi buku, dan kali ini buku yang akan kita bahas adalah The Fall of Ottomans, The Great War in the Middle East, karya Profesor Eugene Rogan dari Oxford University. Buku ini terdiri dari 13 bab ya, yang menceritakan secara detail bagaimana terjadinya keruntuhan Turki Utsmani. Dan kita akan mulainya dengan pembahasan bab yang pertama, yaitu Revolusi dan Tiga Perang. Sebagai pengantar, bab ini mengisahkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi antara tahun 1908 sehingga tahun 1913, atau disebut dalam buku ini adalah 5 tahun paling menentukan di dalam sejarah Turki Utsmaniyah, di mana pada 5 tahun itu terjadi revolusi kaum nasionalis sekuler di dalam tubuh Turki Utsmani dan 3 perang besar dengan bangsa lain, yaitu Perang melawan Italia dan Perang Balkan I dan Perang Balkan II, yang sangat menguras tenaga pikiran dan tentunya ongkos ya oleh kekhilafahan Turki Utsmaniyah. Namun sebelum itu, saya akan mengajak kalian semua untuk terlebih dahulu mengetahui latar belakang situasi sebelum tahun 1908 dan 1913. Latar belakangnya, ketika Sultan Abdul Hamid II menerima amanah sebagai Sultan di Kekhalifahan Utsmaniyah, ia mewarisi kondisi internal Utsmaniyah yang begitu hancur, dengan hutang yang sangat besar kepada negara-negara Eropa. Ala kulli hal, 6 tahun pertama pemerintahannya, Abdul Hamid II sangat demokratis dalam menjalankan pemerintahannya mengikuti konstitusi 1876 yang diusulkannya, dan memberikan hak politik sepenuhnya kepada warga negaranya, warga Utsmaniyah, dan juga warga asing yang ada dalam wilayah Utsmaniyah. Namun hal ini berujung pada beragam intrik dan situasi genting, utamanya dengan Rusia yang terus memperluas wilayahnya. Akhirnya terjadilah peperangan itu pada awal 1878 dan Istanbul terkepung. Utsmaniyah kalah oleh Rusia. Sebagai bayaran kekalahan itu, Turki Utsmani harus merelakan 2/5 wilayahnya yang dibagikan kepada kekaisaran di Eropa ketika itu, termasuk diantaranya adalah Rusia, Inggris, dan Perancis. Sultan Abdul Hamid II sangat menyesali kejadian ini. Sadar melihat ambisi negara-negara Eropa tersebut masih membara untuk memperluas wilayah mereka dan mengambil wilayah Turki Utsmani, ia pun mengganti caranya dalam memerintah dari yang demokratis menjadi keras dan tangan besi untuk mempertahankan wilayah Utsmaniyah. Hasilnya, selama 25 tahun, dari 1882 sampai 1908, tidak ada lagi yang bisa mengambil wilayah Turki Utsmaniyah. Namun sebagai bayarannya, selama 25 tahun itulah masyarakat Turki Utsmani hidup dengan hak-hak politik mereka yang terabaikan. Meskipun sebetulnya di sisi lain, segala macam keperluan mendasar seperti makanan dan pendidikan terpenuhi dengan baik. Nah, kondisi yang membuat hak-hak politik mereka terabaikan itulah yang memunculkan adanya revolusi. Dari kondisi ini muncul gerakan bawah tanah dengan nama CUP, atau Committee of Union and Progress, atau Komite Persatuan dan Kemajuan, yang merupakan bagian dari aliansi Turki Muda atau The Young Turks yang membawa paham nasionalis sekuler. Pada tanggal 3 Juli 1908, CUP melakukan kudeta di bawah pimpinan Mayor Ahmed Niazi dan Mayor Ismail Enver. Nah, CUP ini adalah gabungan dari, seperti dijelaskan, adalah gabungan dari militer dan sipil. Ya, mereka memiliki senjata lengkap seperti layaknya militer, ya. Dan ketika melakukan kudeta, mereka memaksa Abdul Hamid II untuk menerapkan kembali konstitusi 1876 yang pernah dia usung dan dia terapkan, ya. Dan Abdul Hamid II pun setuju, lalu merombak kabinetnya dan memasukkan orang-orang The Young Turks, Turki Muda, dan CUP ke dalam kabinet barunya, ya. Namun ternyata perubahan dari otoritarian kepada demokrasi ini tidak mendapat sambutan baik dari kekaisaran-kekaisaran yang ada di Eropa ketika itu. Malah ianya dimanfaatkan untuk semakin melemahkan posisi Utsmaniyah. Sebagai akibatnya, pada bulan Oktober di tahun yang sama, yaitu 1908, Bulgaria, Hungaria, dan Bosnia-Herzegovina membebaskan diri dari Utsmaniyah dengan dukungan kekaisaran-kekaisaran yang ada di Eropa. Pada tahun 1909 dan 1910, kaum agamis dari militer dan sipil berdemonstrasi di Istanbul, tepatnya pada 12 April 1909, untuk meminta orang-orang dari Turki Muda, The Young Turks, dan juga dari CUP keluar dari kabinet dan mengembalikan kekuasaan penuh kepada Sultan Abdul Hamid II.
Namun kekuasaan penuh ini berakhir hanya dalam 2 minggu. Sekali lagi, Mayor Niazi dari CUP memimpin pasukan CUP mengepung Istanbul dan memaksa Sultan Abdul Hamid II untuk turun dari tahtanya. Kemudian ia digantikan oleh adiknya Mehmed Rasad atau yang dikenal dengan Sultan Mehmed V. Tahun 1909 dan 1910 di masa awal pemerintahan Sultan Mehmed V ini penuh dengan pemberontakan di berbagai wilayah perbatasan dan friksi dengan berbagai kekaisaran di Eropa seperti Roma di Italia dan Rusia. Kedua negara ini selalu mencoba untuk memperluas wilayah mereka dengan mengambil wilayah Turki Utsmani. Di tahun berikutnya pada tanggal 29 September 1911, Italia mengumumkan perang melawan Utsmaniyah dengan cara menyerang Libya. Mendapat kabar ini, kabinet Sultan Mehmed V memintanya agar berdamai saja dengan Italia dan serahkan saja Libya. Namun CUP menolak keputusan ini, karena tadi bahwa CUP dan The Young Turks ini adalah berfaham nasionalis. Mereka menolak keputusan untuk melepaskan Libya dan mereka berangkat ke Libya di bawah pimpinan Mayor Enver, yaitu salah seorang mayor yang memimpin kudeta sebelumnya pada Oktober 1911, sebulan setelah penyataan perang dari Italia. Di dalam pasukan ini terdapat seorang perwira muda bernama Mustafa Kamal yang nantinya akan kita kenal dengan sebutan Atatürk. Nah, mereka berperang melawan Italia dengan bantuan suku-suku asli Arab di sekitar Libya. Sebetulnya peperangan ini dimenangkan oleh Turki Utsmani. Nah, melihat keadaan ini, Italia mulai kesusahan, khususnya dalam membiayai peperangan, dan melanjutkan perang jika hanya fokus di Libya saja. Maka mulailah Italia mencoba mendiversifikasi serangan mereka, dan tepatnya mereka menyerang Lebanon, salah satu wilayah Turki Utsmani ketika itu, dan menghasut membawa Yunani dan negara-negara Balkan yang ada di surrounding Turki Utsmani untuk ikut menyerang Turki Utsmani bersama Italia. Pada Oktober 1911, Montenegro, Bulgaria, dan negara-negara Balkan lainnya bersatu dengan Yunani dan Italia menyerang Utsmaniyah. Dalam 10 hari, Istanbul menyerah dan berdamai dengan Italia dengan menyerahkan Libya. Pada tahun yang sama, yaitu 1912 ini juga, di negara-negara Arab, Afrika Utara dan Arab, mereka membuat partai-partai dan memaksa desentralisasi Turki Utsmaniyah di wilayah mereka. Setelah penyerahan Libya kepada Italia pada tahun 1912, ternyata Yunani dan negara-negara Balkan tetap bersatu dan melanjutkan perlawanannya dengan Turki Utsmani dan berhasil mengambil wilayah-wilayah Utsmaniyah termasuk Salonika, yaitu kota kelahiran CUP, The Young Turks itu sendiri. Inilah yang dikenal dengan Perang Balkan yang pertama. Dan akhirnya pada 30 Mei 1913 terjadi perundingan damai antara Utsmaniyah dan Yunani bersama negara-negara Balkan yang lain, yang hasilnya adalah Turki Utsmani harus melepas seluruh wilayahnya di Eropa kecuali yang Istanbul. Di antara penyesalan Utsmaniyah adalah memusatkan ekonomi dan administrasi di wilayahnya yang Eropa seperti Albania dan Makedonia. Sehingga setelah penyerahan wilayah tersebut kepada negara-negara Balkan, seluruh wilayah Eropa diserahkan, Utsmaniyah saat itu terbebani biaya dan hutang yang begitu besar tanpa income yang signifikan dari wilayah-wilayah tersebut. Yang menariknya adalah sebulan setelah perundingan damai di London, antara Yunani dan negara-negara Balkan dengan Turki Utsmani tadi, yang berakhir dengan melepaskannya seluruh wilayah Utsmani yang bagian Eropa, terjadilah Perang Balkan yang kedua. Namun kali ini Turki Utsmani tidak terlibat. Lalu siapakah Perang Balkan kedua itu? Perang Balkan kedua adalah antara Bulgaria melawan bekas sekutunya yaitu Serbia dan Yunani untuk mempertahankan wilayah Edirne, yang dalam wilayah mereka. Edirne ini adalah intersection area, wilayah perpotongan antara Yunani, Bulgaria, dan Turki ketika itu. Serbia dan Yunani dapat memukul mundur Bulgaria, lalu meninggalkannya begitu saja. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Enver, yang tadi Mayor Enver tadi, dan tentara Utsmaniyah. Mereka mengejar Bulgaria dan mengalahkannya, dan akhirnya berhasil mengambil kembali Edirne sebagai wilayah Turki Utsmaniyah hingga pada Turki modern saat ini. Kemenangan ini memberi harapan baru
bahwa Utsmaniyah belumlah habis dan mereka masih dapat merebut kembali wilayah mereka yang pernah dirampas. Menuju akhir tahun 1913, konflik antara Turki dan Armenia belum juga selesai. Namun, kini Rusia membantu Armenia dengan tujuan memperluas wilayah mereka. Dalam harap dan cemas tersebutlah Turki Utsmani berusaha mencari sekutu untuk mempertahankan wilayahnya melawan agresi Rusia, Inggris, dan Perancis, yang akhirnya menyeret Turki Utsmania ke dalam perperangan terbesar umat manusia pada tahun berikutnya, yaitu 1914, yang menjadi tanda berakhirnya kekhalifahan Turki Utsmani. Mau tahu kisah selanjutnya? Nantikan video ulasan berikutnya dari buku ini untuk mengikuti intrik dan ketegangan situasi pada masa itu. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini untuk mendapatkan update terbaru dari video-video channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.